Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitih. Amma ba'd. Al-Mukarram Romo Kiai Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya yang selalu kita nanti-nantikan fatwanya. Yang kamu muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirot selaku Ketua PBNU. Yang kami hormati Bapak Pangdam Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kolonel Kavaleri Husnul Khuluq. Yang kami hormati Bapak Kapolda Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Polisi Dr. Andes Agus Sunalya. Alhamdulillah, dan juga seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini kita adalah orang-orang yang akan mempersembahkan diri kita untuk setia pada negara Republik Indonesia tercinta. Kalau kita berbicara tentang ulama, TNI dan Polri, ini adalah 3 komponen yang harus selalu bersatu, harus selalu terpadu, dan harus selalu meningkatkan komunikasinya. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama secara seksama pada hari ini dialog kebangsaan dengan tema peranan ulama, TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita panggil para narasumber. Sebagai narasumber yang pertama, mari kita kasih aplaus yang meriah kepada Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Falyatafaddal. Allahumma shalli alaihi. Nyun sewu Bib, ini sesuai dengan nomor urutan Bib. Monggo monggo. Selanjutnya tokoh kita, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama, karena kami yakin di ruangan ini seluruhnya adalah Nahdlatul Ulama atau para pengagum Nahdlatul Ulama. Kita panggil Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, salah satu guru besar di bidang fikih di Indonesia, yang selalu mewarnai pemikiran-pemikiran dan dinamika fikih di Indonesia. Monggo Pak Yai. Selanjutnya dari komponen negara yang selalu kita jadikan pedoman di dalam menjaga teritorial kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita panggil yang mewakili Pangdam Diponegoro, Bapak Kolonel Kavaleri Husnul Khuluq. Monggo silakan, kita kasih aplaus. Yang terakhir dimohonkan kepada yang mewakili Kapolda Jawa Tengah yang terhormat Bapak Kombes Polisi Dr. Andes Agus Sunarya. Kita kasih aplaus. Monggo Pak. Silakan Pak. Hadirin yang berbahagia, kalau sudah duduk bersama seperti ini, maka sudah tidak diragukan lagi. Insya Allah masyarakat kita, anggota keluarga kita, dan juga para komponen bangsa ini akan selalu optimis bahwa 4 pilar bangsa yang dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah abadi di Indonesia. Amin Allahumma amin. Bagaimana corak pemikiran ulama
tentu kita tahu dari sejarah peradaban bangsa Indonesia, ulama sudah mewarnai sejak zaman penjajahan, bahkan sejak zaman penyemaian Islam di Indonesia. Kemudian masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan hingga sekarang ulama selalu mewarnai. Dan hampir semua pemimpin negara juga mengikuti fatwa-fatwa ulama. Yang berikutnya NU. Kalau berbicara tentang ulama, maka NU adalah representasi ulama di Indonesia. Ulama yang mutawasid, ulama yang moderat. Nahdlatul Ulama telah terbukti dan teruji selalu mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nyun sewu Pak Kapolri, maaf Pak Kapolda. Saya salah Kapolri Pak, mudah-mudahan jadi Kapolri di masa yang akan datang. Kemudian Pak Pangdam, atau yang mewakili, mudah-mudahan sebentar lagi juga dari Pangdam. Ulama, bapak-bapak sekalian, ini adalah yang membantu tentara dan polisi. Dan mereka tidak pernah digaji Pak. Kalau bapak polisi setiap bulan digaji, bapak tentara apalagi levelnya beliau ini sudah remunerasi, maka ulama tidak ada remunerasi Pak. Di Polri ada remunerasi, di ulama, di TNI juga ada remunerasi. Tetapi pikiran-pikiran ulama selalu mewarnai negara kita ini. Nah, untuk itu marilah kita saksikan dan juga kita simak bersama. Yang pertama dimohonkan kepada Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya untuk memberikan paparan sekitar 30 menit. Falyatafadhal. Urut Doro Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, khususipun panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Aqil Siraj atallahu umroh fi sihatin wa afiyah. Bagi yang kita banggakan Bapak Kapolda Jawa Tengah dan yang mewakilinya, dan Bapak Pangdam 4 Jawa Tengah Diponegoro dan yang mewakilinya. Hadirin wal hadirat, apa sih sebetulnya, cekak saja kita, singkat waktunya masalahnya. Kita buka kemana saja NKRI harga mati, bukan basa-basi. Pada akhir-akhir ini kelihatan, walaupun tidak sempurna, penglihatan itu sudah mulai melentur dengan tumbuhnya nasionalisme. Nasionalisme yang non politis. Artinya nasionalis yang agamis, yang tumbuh per individu bangsa ini khususnya. Yang akhirnya merasa handar beni melentur juga. Kalau memiliki banyak, tapi handar beni ini yang lebih sulit. Kalau memiliki itu kebun saya, ya sudah, mau hilang-hilangnya mau tumbuh, apapun yang ada di sana, Bib, itu kebunnya, ya, iya kebun saya betul, sudah. Tapi kalau handar beni berbeda, ilalangnya kita bersihkan, yang kurang manfaat kita manfaatkan, kita tanami dan lain sebagainya. Ini luasnya dalam balaghah al-jawiyin yang sangat luas sekali dalam perbedaan antar memiliki dan handar beni, jauh sekali, padahal titiknya sebetulnya sama. Sesuai dengan lagu Indonesia Raya yang selalu kita dengung-dengungkan, seperti tadi, maaf saja, terkadang saya bertanya sendiri pada diri saya sendiri. Ketika kita melakukan Indonesia tanah airku, ini seremonial, apakah memang dalam lagu? Apakah memang kebetulan ada acara lalu Indonesia Raya selalu kita sisipkan untuk menjadi pembukaan?
Perbandingan yang kedua, ketika kita menghormati sang saka merah putih, hormat kepada sang saka merah putih, gerak, umpamanya, ya kita angkat saja. Tegap, gerak, ya peraturan. Kita berbicara yang kedua, artinya kita bisa membawa lagu Indonesia Raya, padahal di dalam Indonesia Raya itu ada kalimatul ikrar. Jadi bukan seremonial dan lagu saja, ikrar ini kita salurkan dalam lagu-lagu, disusun sehingga menjadi ke lagu kebangsaan. Pernyataan ikrarnya di mana? Indonesia tanah airku. Yang pertanyaannya, apakah itu basa-basi? Atau kita ketika menyatakan Indonesia tanah airku harga mati? Yang bisa menjawab individu kita sendiri-sendiri, bukan orang lain. Dan tidak mungkin ini akan dijawab oleh bangsa lain. Yang pasti akan menjawab saya, kami, bangsa Indonesia. Jangan sebagai, kalimat sebagai nanti. Nyatakan dahulu, saya orang Indonesia, kami bangsa Indonesia. Jangan kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai ku nyilih, nek wis hilang ya hilang. Ini perbedaannya. Jadi harus tegas kita menyatakan Indonesia tanah airku, dimanapun saja berada mestinya. Tanah tumpah darahku. Oke, silakan panjenengan mau sekolah melanjutkan ke Amerika, ke Eropa, ke Timur Tengah. Tapi ingat, ini Indonesia, bukan Timur Tengah. Ini bukan Eropa, tapi Indonesia. Jadi ketika kita pulang dari negara tersebut, tetap walaupun kita berdesi, makannya sudah pakai keju dan pakai roti. Makannya kita sudah pakai telur setengah matang atau pakai kentang, tetap saya orang Indonesia. Kira-kiranya begitu tidak Pak? Ah, melempem jawabannya. Saya mikir, cuma menteh ini. Ini baru kita lontarkan pertanyaan saja, bani wis gembos. Padahal pernyataan panjenengan Indo, ya melempem. Ini kan jenengan berani nyatakan Indonesia dengan keras itu, nuklir kalah Pak. Nuklir itu kalah. Di zaman Pak Karno senjata TNI Polri itu belum apa-apa dibandingkan luar negeri pada waktu itu. Mengapa kuat bangsa Indonesia tidak bisa disentuh? Karena fanatisme yang ada pada bangsa ini sendiri. Itu hebatnya. Apalagi fanatisme terhadap pimpinannya. Kalau orang menyebut Soekarno begitu, kita sebagai bangsa Indonesia marah. Kakangmu kok. Bung Karno atau Pak Karno kaya kowe kan ora-orane, pemimpin kita kok. Dengan panggilan nama saja memanggil Pak, Bung, mengangkat harkat bangsa ini. Ini diantaranya. Coba kalau kita panggil Rasulullah Muhammad, Muhammad saja terus umat Islam kurang berwibawa. Coba kalau kita panggil Sayyidina Muhammad, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi, baginda Rasul, nama umat Islam, yo semono wong Islam nek ngergani Kanjeng Nabi ora gelem nyebut Muhammad. Lho aja maneh. Lho niki dari panggilan luar biasa. Mengangkat luar biasa. Dumeh lurae nom. Dumeh lurae nom umure sak kisorku. Arane umpamane si fulan. Lan kowe endi? Karo sapa? Apa beratnya sih kita manggil nak lurah? Lurah berwibawa di lingkungannya. Lurah akan berwibawa di lingkupnya. Keamanan akan lebih terjamin karena nama lurahnya berwibawa. Itu satu contoh. Walaupun umurnya sepantar anak kita, itu panggilan ternyata menjunjung. Nah, apalagi kalau kita menyebutkan Indonesia dengan ketegas dan berani. Indo, iki wis gawe gentare sing apa ngobrak-abrik Indonesia.
Sing apa ngobok-ngobok Indonesia ki mikir ping pitu. Semono tegase bangsa Indonesia nyebut Indonesia ini. Merasa apa? Kebanggaan yang lahir dari sanubari dengan ketulusannya. Ini nuklir ku urung apa-apa. Tapi nek muni dhewe Indonesia. Ya, pamane nek sedang luar negeri, Bali, ayo kowe atau nang kono ditakoni, "Bapak dari what you come from?" Dari mana Bapak? Indonesia. Ndak mah berani. In Indonesian, ndak berani menyebut. Kebetulan dilahirkan di Indonesia. Kebetulan jotos bae wong kowe. Nah inilah lawas kebangsaan ini sudah melorodun. Minal melorodun ini. Wa angelihi pun ngoten iki. Lah ini yang sulit. Ini satu contoh. Jadi ikrar kita itu dituntut Indonesia tanah airku bali tekan ndi ae. Aja sampai tekan Jakarta nunggang bis sandale mlorot pas kadek Tegal ning Bumiayu Purwokerto mana-mana dalane naik turun. Sandale sapa ki beleke maneh ngono. Mbak, niki sandale sampean anu ngomong apa lu? Ajib, ngomong apa lu? Lah kula ngomong, lho ini sandale sampean ya. Ngomong apa lu? Gue lupa ngomong Jawa. Sik tekan Jakarta niku lho. Lah kula takon, wis pirang bulan, wis pirang tahun sampean ke Jakarta? Berapa bulan, berapa tahun lu di Jakarta, Mbak? Baru 3 dina. Oh 3 dina. Wis ngomong gue keseliru 3 dina. Lah inilah. Ini kalau orang bisa membawa Indonesia tanah airku 30 menit wis nurung. Rungono cokatir. Nah ini satu contoh. Kalau ini tertanam di mana saja, ya Allah. Saya ingat di Abu Dhabi, orang Turki itu Pak. Orang Turki yang kumpul di sana sudah menjadi hidup di Abu Dhabi. Itu kalau beli barang. Tomat, sukanya tomat untuk nasi apa, nasi buryani, nasi apa, dia tidak mau beli tomat dari mana-mana, nunggu tomat Turki. Sampai dari Turki itu dikirim tiap pagi pesawat itu berapa pesawat membawa daging unta, sapi, kerbau dikirim ke Abu Dhabi. Karena apa? Orang Turki semua yang membeli kefanatikan ora cukup wong itu sampai tekan sapine, sampai tekan peduse, sampai tekan berase, sampai tekan wawahne njaluk kadik Turki. Nek kon ngono ya negarane maju tenanan. Itu betul berani menyatakan Indonesia tanah airku. Semoga Indonesia demikian. Batik Tilik, batik Jawa. Jawa ini tidak Pekalongan beneran, Kisiji Jogja beneran, ini Solo alhamdulillah batik Indonesia. Tidak sampai diaku orang lain. Karena apa? Kami merasa handarbinya itu lemah. Dijukuk atas nama ini karo wong liya, ya aja nyalahke karo sing aku. Karena apa? Kita sendiri tadi nyebut ke Indonesia be Indonesia. Apa Pak? 30 menit ana. 5 menit maneh. Mubarik saiki di jam ora permumet. Nasib wis. Nasib temenan. Pidato pi di jam. Oh kowe. Yes Pak ora. Arang nuruti wong nom. Yang ketiga, kita hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Kalau kita lihat ya memang merah putih orang liya, orang tulisannya hurufnya tidak ada. Tapi di dalamnya mempunyai kandungan harga diri bangsa, jati diri bangsa, dan lain sebagainya. Kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Lalu apa lagi? Banyak lagi. Memang tidak ada tulisannya, tapi kandungannya. Indonesia Pak, para yai semuanya saya kira tidak pantas kalau kita ngomong. Sebab lebih tua dari saya itu banyak seperti Pak Bakri dan lainnya. Indonesia
Maaf, bukan sebagai negara tetangga kita. Bukan. Saya kagumnya di Indonesia itu satu. Di Malaysia, maaf, bukan saya yang mojokkan satu negara, tidak. Naik taksi mesti takok orang, dari mana? Murah. What you come from? Oh, Indonesian. Oh, Indonesia. Bahasa Inggris tak tengok pesake padha. Raine kulite karonya kurang luwih sithik tok. Tapi bahasa Inggrisnya lebih luget. Padahal dijajah Inggris ini lebih pirang tahun. Paling dhuwur 100 tahun luwih sithik. Bahasane wis kelangan. Indonesia 350 tahun luar biasa. Luru wong Jawa sing iso bahasa Londo kangelan. Ayo sakpurnya kan. Duh. Sampai nyong Pak Tangi sampai kelalen. Ayo tetap luar biasa. Nah inilah. Karena apa? Jati dirinya itu sebetulnya sudah sangat luar biasa. Tinggal pengembangannya. Kita tahu berdarah kita ketika mengganti bendera Belanda. Dan bagaimana perjuangan kita, Bang Menit mana? Sampai untuk membangunkan bangsa ini para bapak. Ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Saya tidak berbicara masalah das kebuni sirike. Aku ora weruh atine wong. Isi semene wong pirang-pirang atine ngomong nek nyong-nyong ya ora paham kok. Makane nyong ora iso ngarani sirik. Maaf mawon, maaf ini cara guyonane. Maaf saja. Cemplung ke laut aku ora weruh. Kenapa sih ana sedekah bumi? Ini strategi bagaimana mempertahankan tanah air NKRI ini. Padahal waktu itu dilakukan 300 tahun yang lalu. Lah nek muni 100 tahun tok mending. Sedekah bumi itu sudah diruwat kawit zaman Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa? Membangkitkan bangsa kita cinta tanah air dengan modal sedekah bumi. Karena kita masih berhadapan dengan Portugis dan lain sebagainya. Belum berhadapan dengan VOC. Yang kedua sedekah laut, membangkitkan kembali mencintai tanah air. Laut TWD itu saamban-amban. Piye cara membangkitkan merasal handarbeni kepada laut yang apa yang ada di Indonesia ini. Itu hebatnya. Ora cukup ngono tok. Bendera penjajah berkibar di mana-mana. Sekarang zaman penjajah. Tapi wong ulama-ulama kita itu ndak kentek nakal wajib itu. Iki priye carane membuat bendera merah putih? Gampang, tiap gawe omah gubet bendera merah putih aja digendengi dhisik. Kei tebu, kei klopo, kei pari, kei menyan, amin amin. Bisane ditutupi nganggo klopo, nganggo janur, nganggo tebu, nganggo pari barang. Intine kan merah putih tok masalahe. Begitu Londone teko sik selamatan. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma selawat. Jare Londone Pak dicekel karena ibadah. Tak donekke berkibar benderane kok dipasang, tak donekke ora tapi nyolok kaya kowe. Dadi serba salah si bulene kuwi wajibe kene anteng-anteng bae bubar manganan ayame bagi kaya kowe. Masake ngusukane nek wis seminggu nembe diusuki direngi nembe ditutup nggo gendhe. Ora istimewa si akali ulama-ulama kita dahulu. Wes semene bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ada kata kunci yang disampaikan oleh beliau. Kata kunci untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah nasionalisme. Tetapi ingat, ini adalah nasionalisme versi Indonesia, bukan versi Timur Tengah atau radikalisme dan lain-lain. Oleh karena itu nasionalisme yang ditawarkan beliau adalah nasionalisme non politik yang berlandaskan pada nasionalisme agamis juga. Untuk melengkapi pemikiran beliau, marilah kita simak bersama pemikiran dari Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siroj dari BBN. Nyun sewu, karena masih agak lebih muda ya di bawahnya sedikit. Waktu nyebut.
Sesuai umurnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala ahli wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibul fadilah sayyidi wa maulai al-habib Lutfi atalallahu baqa'ah dzukhrana wal ummah, hadratil mustasyarin, hadratil asai syuriyah, Bapak yang mewakili Panglima Jawa Tengah, Bapak yang mewakili Kapolda Jawa Tengah yang saya hormati, ayyuhal hudur, Islam bukan hanya akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab, wa innamal Islam dinut thaqafah wal hadarah, dinul akhlaq wal adab, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam agama peradaban, agama budaya, agama kemasyarakatan, agama kemanusiaan. Al-Quran wahyu thaqafah wal hadarah, wahyul akhlaq wal adab, wahyu tamaddun wal insaniyah. Sayyidina Muhammad SAW Rasulul ilmi wa thaqafah wal adab wal akhlaq, Rasul tamaddun wal insaniyah. Bukan hanya membawa akidah syariah saja, tapi risalah Islam, risalah Quran, risalah Rasulullah SAW, risalah budaya, moral, kemajuan, kemasyarakatan, kebersamaan, dan puncaknya adalah kemanusiaan. 13 tahun Rasulullah di Mekah berjuang, ternyata mendapatkan tantangan yang sangat berat. Maka beliau tinggalkan kota Mekah biiznillah, atas izin Allah, atas perintah Allah, agar hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Kota itu dinamakan Yathrib karena memang yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh namanya Yathrib, maka kotanya dinamakan Yathrib. Ternyata Rasulullah memasuki kota Yathrib, mendapatkan masyarakat yang plural, majmuk, beragam, bineka. Ada umat Islam pendatang, muhajirin, yang diabadikan dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang meninggalkan tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya, menuju kota Yathrib. Karena apa? Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mencari doa Allah, membela Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para muhajirin yang mempunyai predikat as-shadiqin, duduk di kota Yathrib. Jadi penduduk kota Yathrib itu pertama muhajirin, beragama Islam, pendatang, bukan asli. Yang kedua, penduduk kota Yathrib penduduk asli, pribumi, beragama Islam, yang kita kenal dengan panggilan Al-Ansor, yang diberi sifat digambarkan oleh Allah, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang sudah membuka miliknya, membuka negerinya, membuka dadanya, mempersiapkan segalanya, materi mentalnya, materi dan moralnya, untuk menerima kedatangan pendatang sesama beragama Islam, dan tidak punya kepentingan dalam hatinya sedikit pun. Mereka itulah yang disebut Al-Ansor, pribumi beragama Islam. Ada dua suku, Aus dan Khazraj. Yang ketiga, penduduk kota Yathrib beragama Yahudi. Ada tiga suku, Bani Quraidah, kebanyakan petani, Bani Qainuqa, kebanyakan perajin permata, Bani Nadir, pegawai.
3 suku Yahudi non-Muslim. Dan ada Kristen sedikit. Juga ada musyrikin, penyembah berhala sedikit di kota Yatsrib itu. Nabi mendatangi kota Yatsrib, masuk kota Yatsrib, menjumpai masyarakat yang bineka, yang plural, yang majmuk. Segera menetapkan keputusan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yatsrib wal yahud wa man tabi'ahum walahiqa bihim wa jahada ma'hum. Orang Islam pendatang dari Quraisy, orang Islam pribumi dari kota Yatsrib, dan non-muslim Yahudi, asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu tujuan garis perjuangannya, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka adalah satu umat. Jadi 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW telah berhasil mewujudkan, membangun sebuah komunitas sosial masyarakat yang diikat oleh tamadun, peradaban, budaya, bukan suku, bukan agama. Akhirnya lahirlah kota disebut Madinah, mengganti nama Yatsrib itu dari kata tamadun, madaniyah, mutamaddin. Jadi semua penduduk kota Yatsrib tidak pandang bulu suku apa, agamanya apa, yang benar harus mendapatkan perlindungan, yang salah harus dihukum. Itu namanya negara Madinah. Oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mendirikan negara Islam dan tidak pernah mendirikan negara Arab. Negara Madinah yang penduduknya Islam dan non-Muslim. Negara Madinah yang penduduknya Arab dan non-Arab. Yang penting semuanya sama dalam pelayanan, fasilitas dan kewajiban. Di mata hukum sama, semuanya mendapatkan keadilan, persamaan hak dan kewajiban. Yang benar dilindungi, yang salah ditindak, tidak pandang bulu asal usul suku atau agamanya apa. Ini namanya masyarakat mutamaddin. Inilah yang diambil oleh keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 36. Kiai-kiai Muktamar Banjarmasin, Nahdlatul Ulama yang hadir pakai sarung semua, nggak ada pakai celana. Mbah Hashim, karena pakai sarung itu kan demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Dan juga pragmatis, gampang itu loh, gampang. Maka kiai pakai sarung itu anaknya banyak, 8. Kalau pakai celana coba tanya Pak Husnul Khuluq berapa? 2 paling anaknya. 2 lah. Kalau pakai celana sulit. Nah, muktamarnya kaum sarungan, muktamarnya kaum bakyakan, itu ada filosofinya sebenarnya. Bakyak itu dari kata al-baqa wal yakin. Jadi orang pakai bakyak selalu bersama Allah. Al-baqa wal yakin. Pakai sarung itu asalnya syar'an. Orang Cilacap, Banyumas tidak bisa ain. Syar'an. Kemudian baju koko, walibasu takwa. Balik. Orang Jawa nggak bisa ngomong takwa, koko. Kepala ini, sirah ini, walaupun pinter kayak apa, cerdas seperti apa, ilmunya penuh, jangan ditonjolkan, tapi disembunyikan. Sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah, kopyah. Jadi orang pakai kopyah ini orang yang tidak sombong. Kalau di Pekalongan ada orang pakai kopyah kok sombong, salah terbit itu. Dah. Muktamar kaum sarungan, muktamarnya kaum bakyakan, teklean, memutuskan bahwa kami menghendaki berdirinya Darussalam, bukan Darul Islam. Ini 9 tahun sebelum merdeka. Darussalam, negeri yang damai, urip bareng-bareng, hidup bersama-sama, lintas agama, lintas etnik. Agama yang ada semua benar, semua diakui kebenarannya, dan suku yang ada semua diakui kedudukannya. Itulah namanya Darussalam.
tahun 36 muktamar di Banjarmasin. Namanya Indonesia. Bukan negara Islam, bukan negara Katolik Kristen, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu atau Gotoloco Darmo Gandul, Kapitayan Keharingan, bukan. Indonesia yang di dalamnya 6 agama yang resmi dan masih banyak puluhan agama lokal. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, bukan negara Melayu, bukan negara Cina atau Arab. Indonesia yang di dalamnya mungkin kalau dihitung 400 suku lebih, yang besar suku ada 30. Ini keputusan yang sangat bijak ini bukan asal nyeplos, bukan asal-asalan, tapi ittiba'an lima qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, membangun sebuah konstitusi madaniyah, konstitusi tamadun, bukan konstitusi yang berdasarkan agama dan bukan berdasarkan etnik atau suku. Sudah paling benar seperti ini sudah. Kalau terima silahkan hidup di Indonesia, kalau enggak ya enggak apa-apa, itu haknya dia kok. Tapi hidupnya di Afghanistan, jangan di Pekalongan. Di Pakistan ya boleh, silakan. Kalau Indonesia harus menerima, harga mati sudah. Ini negara kebangsaan, nation state. Bahasa Arabnya Darussalam itu tadi, negara kebangsaan itu. Nah sekarang masih banyak orang mengatakan anti negara kebangsaan, tauhid. Ikut pemilu itu musyrik, karena pemilu akan melahirkan sebuah tauhid. Lah ini silahkan berdapat begitu, tapi ojo nang Pekalongan menengah uripe nang Afghanistan. Silahkan berdapat begitu, bebas saja. Tapi jangan di Indonesia. Kalau di bumi Indonesia atau tanah air Indonesia, di laut Indonesia pun nggak boleh. Hidup di laut Indonesia pun nggak boleh, itu harus keluar di laut Indonesia. Lalu menengah Indonesia kok menolak kebangsaan. Hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu kita Nahdlatul Ulama tidak ragu-ragu dengan konsep nation state, negara kebangsaan, sya'biyah dan wataniyah. Bahkan mohon maaf, kiai-kiai sepuh dulu, Mbah Wahab, Mbah Hashim, Mbah Bisam Suri, selalu konsepnya ukhuwah Islamiyah dulu, kemudian ukhuwah wataniyah. Saya diikuti boleh, dia nggak diikuti nggak apa-apa. Kalau menurut saya wataniyah dulu, baru Islamiyah. Memperkuat persaudaraan bangsa dulu, baru memperkuat sumber Islam. Kenapa? Afghanistan negara yang penduduknya 100% beragama Islam. Madhabnya 99% Hanafi, yang 1% Syiah. Lah kok perang karepe dhewe? Podo Islam iku. Kenapa? Tidak mempunyai ikatan, janji, sumpah, komitmen mencintai tanah airnya, menjaga keutuhan tanah airnya. Islam sih Islam KB. Somal, negara Afrika Timur, 100% agamanya Islam, 100% madhabnya Syafi'i, 100% Thoraqoto Syadiliyah. Lah kok perang karepe dhewe? Kenapa? Tidak punya semangat, komitmen, tidak punya baiat, tidak punya sumpah ingin menyelamatkan keutuhan negerinya. Walaupun sudah Islam semua. Oleh karena itu menurut saya nih, beda-beda dikit dengan Kiai Sepuh lah. Menurut saya ukhuwah wataniyah dulu, baru ukhuwah Islamiyah. Sebab Islamiyah saja tidak cepat-cepat dari wataniyah, terjadi seperti Afghanistan dan begitu pula Somal. Alhamdulillah Bapak sekalian, NU berperan sangat besar. NU dan ormas-ormas yang lain, khususnya NU yang paling besar. Tapi orang NU itu jumlahnya 70 juta, itu ada dua macam. Ada S1, ada S2. S1 NU setia, S2 NU setuju. Jadi kalau lihat NU setuju, 87. Masya Allah, Allamah Syekh Dr. Wahbah Zukhaili ngarang tafsir Al-Munir 17 jilid, Fiqhul Islami wa Madahibuhu 8 jilid, usul fikihnya 2 jilid. Orang mana? Orang Syria, orang Damaskus. Tapi tidak mempunyai kemampuan untuk meredam perang konflik di Syria sekarang lagi berjalan. Korbannya sudah hampir 200.000 umat Islam hilang nyawanya.
Segitu alimnya nggak mampu itu meredakan konflik sosial. Di Mesir, coba lihat di Mesir, ulamanya alim-alim. Ada Al-Azhar yang sudah 1000 tahun lebih, usia Universitas Al-Azhar sudah 1100 tahun, tidak bisa berbuat banyak ketika masyarakatnya konflik. Dan di lain negara-negara juga sama seperti itu. Di Indonesia ulamanya nggak begitu alim, ya lumayan lah, lumayan. Gue tawasulan iso, gue tawasulan, gue tahlilan. Kadang-kadang roh isyuri yang buat cendungannya kuali kadang-kadang. Agnina biharam bikan halalik, wes ben lah. Ulamanya nggak begitu alim, tapi mempunyai fungsi. Apa? Waliyundiru qaumahum. Ulama Indonesia bisa mengendalikan massa, bisa berpengaruh diikutin oleh masyarakat. Kenapa? Karena ulamanya menjadi pembimbing masyarakat. Bukan pinter dewek tok, ngarang kita berjelijit dewek tok, tapi orang-orang fungsinya untuk masyarakat boten. Ulama di Indonesia masih jadi panutan. Ulama di Indonesia masih jadi pemimpin informal leader di tengah-tengah masyarakat. Walaupun nggak begitu alim, masyarakat semua ngikutin ulama. Itu sangat penting sehingga bisa menjadi penengah ketika ada konflik. Misalkan ada konflik, insya Allah NU akan menjadi penengah. Dan sering saya berbuat menjadi penengah antara Islam dan Kristen di Bekasi, Ahmadiyah dan masyarakat di Tasikmalaya. Saya tengah-tengahin konflik di Kupang, konflik di mana-mana. Sebelum saya jadi ketua umum PBNU juga sering saya menjadi penengah. Alhamdulillah bisa. Kenapa? Karena NU merupakan kuwah madaniyah, kekuatan civil society, bukan tentara. NU bukan tentara, NU bukan polisi, NU bukan partai politik, NU bukan birokrat, tapi NU jam'iyah diniyah istimaiyah madaniyah. Jadi ngono bahasa Arab madaniyah istimaiyahnya itu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga NU mempunyai kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan perang, tapi kekuatan civility, kekuatan membangun masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ya kalau belakangan baru politik, terserah mau apa aja partai politiknya itu paling belakang, Ya penting juga sih penting, tapi ya belakangan lah. Tapi yang paling penting peranannya NU adalah waliyundiru qaumahum setelah liyatafaqqahu fiddin. Saya ulama yang alim memberi peranan indzarul qaum, membimbing umat, memberi pengarahan pada umat, mengendalikan umat. Tadi saya guyon sama waktu di dalamnya Habib, di Indonesia ini lucu. Yang banser pakainya loreng, banser pakai loreng, serem kan, kayak tentara. Tapi saya kendalikan. Apa kata saya? Tidak mungkin liar. Ada lagi di Jakarta, yang Pekalongan juga. Di Jakarta orang pakainya baju koko, baju sepertiga gini, baju Pakistan, kopiah putih, kok radikal. Kok bawa pentung ke sana kemari. Banser yang pakaiannya serem itu saya kendalikan, terkendali. Gak akan liar itu. Gak akan liar. Tapi ada kelompok orang yang pakaiannya baju putih, kopiah putih, boleh nyilekon di baju putih. Kadang-kadang jenggoten, akeh jenggoten, jidatnya ireng, celananya setengah sikil, galaknya masya Allah sampai liar, sweeping ke sana kemari bawa pentungan. Katanya pakaian seperti itu ittiba'an li sunnati Rasul. Benar? Rasulullah pakaiannya jubah, gamis, sorban, jenggot wonten, jenggotnya wonten nggih Rasulullah. Lah mereka juga sama, benar. Tapi jangan lupa Abu Jahal juga seperti itu. Lah terus membedakannya gimana? Membedakan antara ittiba' Rasul sama ittiba' Abu Jahal. Deloken wajahnya. Kalau wajahnya basam, kalau wajahnya senyum, ramah, santun, ittiba'an li sunnati Rasulillah. Kalau pakai gamis, pakai sorban, jenggot, jidatnya hitam, setengah sikil, mukanya serem sangar, ittiba'an li Abi Jahal. Terserah. Pakaian tidak membedakan. Yang membedakan antara wajahnya Rasulullah basam, mukanya Abu Jahal sangar, serem gitu. Oleh karena itu hal-hal seperti ini bagi saya, bagi kita semua tidak penting. Mereka berusaha mengimpor konflik di Timur Tengah
Sunni Syiah, apalagi lah politik di sana diimpor ke Indonesia. Ini yang paling berbahaya ini. Jadi konflik ikhtilaf di Timur Tengah, di negara Arab dibawa ke Pekalongan, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Surabaya agar menimbulkan konflik di sini. Ini. Pasti di belakangnya ada yang memainkan. Pasti ada yang pihak ketiga yang sengaja memprovokasi agar terjadi konflik terus. Sehingga NU mikiriku terus, mikirin jawabi tahlil terus. Orang kok berlali mikirin pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kenapa? Kiai-kiai NU mikiri jawabi serangan tahlil, haul, ziarah kubur, entek waktunya niku. Masya Allah. Ini sengaja ada pihak yang ingin melemahkan peranan Kiai NU supaya sibuk dengan kesibukan melayani anti NU itu. Sehingga NU nggak mungkin maju membangun universitas, pendidikan, rumah sakit dan lain-lainnya. Hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu kembali lagi tadi kesimpulan saya bahwa agama Islam bukan hanya akidah syariah, tapi agama Islam agama yang membangun masyarakat yang modern, masyarakat yang plural, masyarakat yang dinamis, masyarakat yang terperdaya, mempunyai kekuatan, masyarakat yang mandiri, yang bisa mengatakan iya ketika harus mengatakan iya karena itu benar, masyarakat yang berani mengatakan tidak ketika menghadapi kesalahan, kebatilan, penyimpangan. Ini namanya amanah. Inna ardnal amanata yang samawati wal ardi baina yahmilha wasfaqna minha wa hamal insan. Amanah apa itu? Yang langit dan bumi tidak mau tapi manusia menerima. Amanah berani mengatakan iya terhadap kebenaran, berani mengatakan tidak terhadap kebatilan atau penyimpangan. Insya Allah warga Nahdlatul Ulama, warga bangsa Indonesia yang punya komitmen tinggi dengan kebangsaan ini. Gimana? Malah tadi moderator tadi 4 pilar. Nggak usah 4 pilar. Kalau PBNU udah 4 pilar. PBNU udah 4 pilar itu. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, Undang-Undang Dasar 45 wis. Jadi selama ada PBNU 4 pilar pasti ada. Wis mboten usah nggak usah disosialisasikan, udah jadi sendiri itu dah. Itu saja, waktunya terbatas. Terima kasih, bisa dilanjutkan melalui tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.